Jungle. Format sel Excel. Format sel pada Excel merupakan salah satu fitur yang paling sering Anda gunakan. Fitur ini berperan penting dalam pengolahan data di Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel, Anda tidak perlu mengetik operator pemisah bilangan ribuan secara manual. Misalnya, Anda ingin ketik 2000, maka Anda tidak perlu ketik 2 titik ribuan. Jika Anda ketik titik pada bilangan ribuan secara manual, maka Excel tidak akan menganggap angka tersebut sebagai bilangan 2000. Lalu bagaimana cara menampilkan bilangan ribuan? Anda bisa menggunakan format sel untuk mengubah tampilan angka, tanpa mengubah angka itu sendiri. Misalnya, Anda ingin mengubah angka 2000 menjadi 2 titik ribuan. Dengan format sel lah Anda bisa melakukan ini. Format sel Excel adalah fitur pemformatan pada Microsoft Excel untuk mengubah tampilan data pada sel untuk tujuan tertentu, tanpa mengubah data itu sendiri. Sebelum Anda lanjutkan tutorial ini, pastikan Anda sudah tahu apa itu kolom, row, sel, dan range Excel. Pertama-tama, silahkan buka window format sel terlebih dahulu. Caranya, klik kanan pada sel manapun, kemudian klik Format Cells. Atau format sel juga bisa dibuka, dengan cara menekan tombol Ctrl+1 pada keyboard secara bersamaan. Terlihat ada 6 jenis utama format sel pada Excel, yaitu, format number, format alignment, format font, format border, format fill, dan format protection. Keenam jenis ini akan sering Anda gunakan ketika bekerja menggunakan Excel. Saya akan menjelaskan penggunaan secara umum saja. Untuk penggunaan masing-masing format sel secara spesifik, akan saya jelaskan pada tutorial lainnya. Format number. Format number berguna untuk memformat atau mengubah tampilan data, baik berupa angka, teks, atau gabungan angka dan teks. Selain itu, Anda juga bisa mengatur pemformatan tanggal dan waktu, dan lain sebagainya pada bagian ini. Saat ini, ada 12 tipe format number yang bisa Anda ketahui. Mari kita pelajari satu persatu. General. Format number general merupakan format default yang digunakan Excel. Misalnya, jika Anda ketik angka 2000, maka Excel akan menampilkan angka yang sama persis, yaitu 2000, tanpa operator pemisah bilangan ribuan. Number. Number berguna untuk memformat data berupa angka. Pada bagian ini, Anda bisa menentukan berapa banyak jumlah angka di belakang koma, misal 2154,00. Selain itu, Anda juga bisa menentukan seperti apa bilangan negatif tampil pada sel. Apakah menggunakan font berwarna hitam, atau berwarna merah. Pemisah bilangan ribuan dan desimal pada Excel, tampil tergantung setting regional komputer Anda, English atau Indonesia. Dalam format English, titik adalah pemisah desimal, dan koma adalah pemisah ribuan. Sementara dalam format Indonesia merupakan sebaliknya. Currency. Tipe currency berguna jika Anda ingin data angka tampil beserta simbol mata uang. Misalnya, Anda ingin memasukkan angka Rp2.000. Anda hanya perlu memasukkan angka 2000, sementara untuk simbol mata uang, bisa Anda setting pada bagian currency, simbol. Anda juga bisa setting berapa angka di belakang koma, serta setting tampilan angka negatif. Accounting. Tipe accounting sangat cocok untuk Anda yang sedang mengerjakan laporan keuangan pada Excel. Fitur yang bisa Anda gunakan hampir sama dengan tipe currency. Perbedaannya, Anda tidak bisa mengubah tampilan angka negatif untuk tipe accounting. Format cell date merupakan tipe format sel untuk data berupa tanggal.
Anda bisa mengatur seperti apa data tanggal tampil pada sel. Misalnya, saya ketik tanggal 27 bulan 6 tahun 2024. Kemudian, saya ubah menjadi 27 Juni 2024 dengan date format. Anda juga bisa mengatur tipe format tanggal sesuai lokasi negara. Karena tidak semua negara menggunakan format tanggal yang sama. Format cell time. Tipe time berguna untuk memformat data berupa waktu. Seperti yang kita ketahui, tidak semua negara menggunakan format waktu yang sama. Indonesia menggunakan format 24 jam. Sementara Amerika menggunakan format 12 jam. Anda bisa mengatur apakah waktu menggunakan format 24 jam atau 12 jam AM/PM. Percentage. Tanda persen dalam bilangan persentase bisa Anda ketik secara manual. Namun, jika Anda ingin ketik data berupa bilangan desimal, misalnya 0,2545, Anda bisa mengubah tampilannya menjadi persentase 25,45%. Anda juga bisa mengatur berapa angka di belakang koma pada bilangan persentase. Fraction. Tipe fraction merupakan format sel untuk bilangan pecahan. Misalnya, Anda ingin memasukkan pecahan 1/4, maka silahkan ketik 0,25 pada sel D9. Kemudian, ubah format number menjadi fraction. Namun, jika Anda ingin memasukkan bilangan pecahan 3/7, apakah harus hitung berapa nilai desimal dari bilangan pecahan tersebut, kemudian ketik ke dalam sel? Tentu tidak, Anda bisa ketik 0,3/7. Secara otomatis, Excel akan mengkonversi angka tersebut menjadi bilangan pecahan. Scientific. Tipe format sel scientific adalah tipe format sel untuk bilangan eksponen. Tipe ini berguna jika Anda memiliki bilangan desimal yang sangat kecil. Bilangan desimal yang sangat kecil merupakan bilangan yang memiliki banyak angka 0 setelah koma. Misalnya, Anda ingin ketik 0,00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  Solusinya, Anda bisa menggunakan format scientific, sehingga angka tersebut menjadi 1,25E24. Format cell text. Tipe teks merupakan format untuk mengubah data menjadi teks. Jika Anda menggunakan tipe teks untuk angka, maka Excel akan menganggap data angka tersebut sebagai teks, bukan angka. Tipe ini sangat berguna jika Anda ingin memasukkan angka bukan desimal yang diawali dengan angka 0. Misalnya, Anda ingin memasukkan nomor HP 082123456789, maka silahkan gunakan format sel tipe teks. Special. Tipe special berguna jika Anda ingin memasukkan data dengan format khusus. Sebagai contoh, untuk data berupa kode pos, nomor telepon tambah kode area, serial number, dan lain-lain. Custom. Jika dari 10 tipe format sel tadi, belum ada yang cocok dengan keinginan Anda, maka silahkan gunakan tipe custom. Tipe custom memungkinkan Anda mengubah format pada tipe lainnya, sesuai keinginan. Misalnya, pada tipe number, Anda bisa mengubah warna bilangan negatif menjadi warna kuning. Atau dalam contoh lain, Anda bisa menggunakan format khusus, yaitu secara otomatis memasukkan karakter tertentu ketika Anda memasukkan data. Custom number format butuh penjelasan mendalam terkait aturan penulisan, cara kerja, hingga makna, dan susunan setiap kode. Selengkapnya, sudah dibahas pada tutorial sebelumnya. Format alignment. Format cell alignment merupakan format sel untuk perataan data, berdasarkan horizontal atau vertikal, hingga untuk menggabungkan dua atau lebih sel. Dalam tab alignment, terdapat 4 buah submenu, yaitu text alignment, text control, right to left, dan orientation. Keempat submenu ini dapat digunakan untuk pengolahan teks dalam range atau sel Excel.
Selain itu, submenu ini juga memiliki fungsi dan cara penggunaan yang berbeda, dan untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Text Alignment. Text Alignment yaitu fitur untuk mengatur orientasi data secara horizontal ataupun vertikal. Horizontal ini digunakan untuk menentukan posisi horizontal teks atau dari kiri ke kanan dalam sebuah sel. Dalam horizontal, terdapat 8 menu yang dapat digunakan, yaitu General, Left Indent, Center, Right Indent, Fill, Justify, Center Across Selection, dan Distribute Indent. General. Posisi teks ada di sebelah kiri, dan ini merupakan posisi default dalam sel Excel. Left Indent. Posisi teks ada di sebelah kiri, tetapi jika kotak indent diisi dengan angka, maka teks tersebut akan bergeser ke sebelah kanan. Center. Posisi teks ada di tengah-tengah, antara batas sel sebelah kiri dan sebelah kanan. Right Indent. Posisi teks ada di sebelah kanan, dan jika kotak indent diisi, maka teks tersebut akan bergeser ke sebelah kiri. Fill. Posisi teks akan ada di sebelah kiri, dan jika menggunakan fill, maka teks akan otomatis ditulis menjadi 2 kali. Justify. Posisi teks ada di sebelah kiri, dan akan rata ukuran batas atas sel dengan batas bawah sel. Center Across Selection. Posisi teks ada di tengah, mirip dengan center. Distribute Indent. Posisi teks ada di tengah sel. Sedangkan vertikal digunakan untuk menentukan posisi teks vertikal, atau posisi teks dari atas ke bawah. Dalam vertikal terdapat 5 menu yang dapat digunakan, yaitu Top, Center, Bottom, Justify, dan Distribute. Top, posisi teks ada di atas. Center, posisi teks ada di tengah, atau rata atas kiri dan kanan. Bottom, posisi teks ada di bawah. Justify, posisi teks ada di sebelah kiri, dan rata atas bawah. Distribute, posisi teks ada di sebelah kiri. Biasanya, horizontal digabungkan dengan vertikal, untuk menempatkan sebuah teks pada posisi center kiri kanan, dan juga center atas bawah dengan Justify. Text Control. Text Control dapat digunakan untuk mengatur kesesuaian antara panjang sebuah kalimat dengan ukuran sel Excel-nya. Ada 3 pilihan menu dalam bagian ini, yaitu Wrap Text, Shrink to Fit, dan Merge Cells. Wrap Text. Jika digunakan, maka teks yang panjang dan melebihi batas kanan dari sel, akan otomatis pindah ke bawah, sehingga teks dalam sel tersebut akan menjadi 2 baris. Shrink to Fit. Untuk kalimat yang melebihi batas kanan garis sel, maka otomatis ukuran hurufnya akan dikecilkan, sehingga kalimat tersebut cukup dalam satu sel tersebut. Jika ukuran selnya diubah menjadi besar, maka ukuran huruf akan menyesuaikan, sampai dengan ukuran huruf yang sebenarnya kita tetapkan. Merge Cells. Ini digunakan jika kita akan menggabungkan 2 sel Excel, menjadi 1. Menu Text Control akan sering digunakan, jika kita sedang banyak mengolah teks, dibandingkan dengan mengolah angka. Right to Left. Bagian ini berfungsi untuk mengubah pengaturan arah input tulisan, tersedia opsi Contest, Left to Right, dan Right to Left.
Opsi Contrast digunakan untuk input arah tulisan, baik dari kiri ke kanan, maupun dari kanan ke kiri. Left to Right digunakan untuk arah input tulisan dari kiri ke kanan. Sedangkan Right to Left untuk arah input tulisan dari kanan ke kiri, seperti tulisan bahasa Arab. Orientation. Menu Orientation dalam Excel ini digunakan untuk mengatur posisi teks lurus ataupun miring. Jika kita membuat tabel dan judul kolomnya panjang, sedangkan isi kolomnya pendek, maka salah satu solusinya adalah menggunakan Orientation. Untuk menggunakannya, tinggal klik kotak degrees sesuai dengan keinginan, dan dalam kotak teks akan terlihat kemiringan teks yang kita inginkan. Format font. Anda bisa mengatur font atau huruf menggunakan format cell font. Saat ini, Anda bisa mengatur beberapa bagian, seperti font, font style, size, underline, color, dan effects. Font. Bagian ini digunakan untuk memilih jenis font atau huruf. Anda bisa memilih di antara ratusan jenis huruf yang ada untuk tampilan data Anda. Namun, sebelum Anda asyik memilih jenis huruf yang terlihat estetik, jangan lupa, pastikan jenis huruf yang Anda pilih mudah dibaca, baik dalam bentuk teks dan angka. Font style. Font style digunakan untuk mengatur style dari huruf, yakni regular, italic, miring, bold, tebal, atau bold italic, tebal dan miring. Size. Font size digunakan untuk mengubah ukuran huruf, dari 8, hingga paling besar 72. Apabila ukuran font yang diinginkan tidak tersedia, maka kita bisa langsung mengetikkan ukurannya, di bawah tulisan size. Underline. Underline digunakan untuk memberikan efek garis bawah. Terdapat 4 jenis garis bawah pada bagian ini, yaitu single, 1 garis bawah, double, 2 garis bawah, single accounting, 1 garis bawah format akuntan, dan double accounting, 2 garis bawah format akuntan. Dengan single dan double accounting, garis bawahnya terdapat jarak dengan huruf, dan panjang garis bawahnya sepanjang sel huruf tersebut. Color. Font color digunakan untuk mengubah warna font, dan secara default, teks berwarna hitam. Effects. Font efek ada 3 macam, yaitu strike through, yang digunakan memberikan efek coretan pada teks. Superscript, digunakan untuk membuat huruf menjadi lebih kecil, namun lebih kecil ke atas dari posisi biasanya. Sedangkan subscript, membuat huruf menjadi lebih kecil, namun menjadi lebih ke bawah dari posisi normal. Format border. Secara default, Anda akan melihat worksheet Excel dalam bentuk kotak-kotak bergaris atau grid lines. Kotak-kotak ini tidak akan tercetak ketika Anda print file Excel. Namun, kotak ini hanya untuk mempermudah Anda mengetahui batas antara setiap kolom dan baris. Anda bisa menggunakan border untuk membuat garis mana yang akan tercetak ketika Anda print file Excel. Biasanya, format cell border digunakan untuk membuat tabel sesuai keinginan. Pada format cell border, Anda bisa mengatur beberapa bagian, seperti bagian style, yaitu gaya border atau garis. Tersedia gaya garis putus-putus, ganda atau double, tebal, dan lain sebagainya. Bagian presets. Bagian ini digunakan untuk menentukan bagian mana yang akan diberi border atau garis. Tersedia non, tidak sama sekali, outline, bagian luar saja, dan inside, bagian dalam saja. Bagian color. Color berguna untuk mengatur warna border.
Bagian border. Border berguna untuk mengatur bagian mana yang akan Anda berikan border, secara lebih spesifik. Format fill. Format fill berguna untuk mengatur warna sel. Anda bisa menggunakan berbagai macam warna untuk masing-masing sel. Anda bisa mengubah warna sel secara otomatis berdasarkan kriteria, menggunakan fitur conditional formatting. Selengkapnya pelajari pada tutorial sebelumnya, tentang conditional formatting. Format protection. Untuk format cell protection, Anda bisa mengatur proteksi, keamanan, mengunci, dan menyembunyikan rumus. Selengkapnya pelajari pada tutorial sebelumnya, tentang cara mengunci file Excel. Demikianlah pembahasan kita kali ini, tentang format sel Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY. Semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.